Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali kita dalam renungan harian dengan tema mencari jiwa yang saya ambil di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, ia tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat. Yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari teks yang kita baca ini, kita melihat prinsip-prinsip mencari jiwa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang domba yang hilang. Apakah yang dimaksudkan dengan mencari jiwa? Kata mencari berarti berusaha menemukan atau mendapatkan sesuatu yang hilang, tidak ada atau belum diketahui. Kata jiwa berarti menunjukkan pada aspek fisik dari manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kesadaran. Dalam konteks spiritual, jiwa dapat berarti aspek kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan, rohani, atau kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, teks dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7, mencari jiwa dapat berarti berusaha menemukan dan menyelamatkan orang yang terhilang atau orang berdosa, sehingga mereka dapat kembali kepada Tuhan Yesus dan memiliki hidup baru dalam Kristus. Perumpamaan ini menggambarkan tentang kepedulian Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang terhilang, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus rela mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang, seperti gembala mencari domba yang terhilang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lebih dalam lagi kita melihat prinsip-prinsip yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang mencari jiwa yang tersesat. Prinsip yang pertama adalah harus memiliki kasih yang seperti kasih Yesus, yakni kasih yang realistis, kasih yang dinamis. Apakah yang dimaksudkan dengan kasih yang realistis? Kasih yang realistis adalah kasih yang nyata, kasih yang terbukti, dan kasih yang dirasakan serta dinikmati orang-orang yang terhilang. Kasih yang dinamis adalah kasih yang tidak pernah pudar, tidak pernah berhenti karena situasi dan kondisi, sebelum jiwa-jiwa yang terhilang kembali didapati. Di dalam kasih yang realistis dan dinamis, seorang pasti memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Ia akan berjuang mencari sampai menemukan kembali jiwa-jiwa yang terhilang. Prinsip yang kedua adalah memandang jiwa-jiwa yang terhilang itu adalah hal terpenting dalam hidupnya. Apabila kita menganggap jiwa-jiwa yang terhilang itu merupakan hal yang terpenting, maka kita pasti seperti seorang gembala yang berusaha bagaimana ia menemukan domba-domba yang terhilang itu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah memiliki rasa sukacita besar apabila mendapatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Seluruh penghuni surgawi bersukacita karena satu orang bertobat. Prinsip ini penting bagi kita supaya kita jangan seperti orang Farisi.
yang menganggap bahwa orang-orang berdosa itu najis diselamatkan, najis untuk bisa bergaul seperti Tuhan Yesus. Tetapi kita harus memiliki rasa empati kepada orang-orang yang terhilang. Tuhan Yesus mau kita seperti Dia, datang untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang, datang untuk memulihkan orang-orang terhilang, datang untuk menguatkan, meneguhkan orang-orang terhilang. Dan kita harus memiliki rasa sukacita apabila menemukan orang-orang terhilang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah melalui renungan yang singkat ini kita diingatkan kembali tentang pengajaran Tuhan Yesus, tentang kasih yang realistis, kasih yang nyata dirasakan oleh setiap orang yang telah dipulihkannya. Dan biarlah melalui kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi alatnya untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menikmati keselamatan kekal, menikmati damai sejahtera sukacita di masa Dia ada di tengah-tengah dunia ini. Amin.